Hai guys, di video ini kita akan belajar dan mengenali tipe-tipe saham apa saja yang ada di bursa US. Semoga dengan menonton video ini teman-teman jadi lebih paham dan bisa memilih saham berdasarkan tujuan investasi teman-teman. Pemula atau yang sudah lama di saham, sebaiknya teman-teman mulai mencoba berinvestasi di bursa US karena saham-saham di sana sudah terbukti mampu memberikan return yang sangat bagus. Jangan terlalu lama bermain di saham-saham mainan bandar. Investlah ke perusahaan-perusahaan terbaik di dunia seperti Apple, Amazon, Google, Meta, hingga Netflix. Di video ini kita akan bahas perbedaan saham dari company size dan karakter saham. Kemudian kita juga akan bahas kira-kira saham-saham seperti apa yang cocok untuk tujuan investasi teman-teman. Teman-teman bisa mulai berinvestasi pada saham-saham di bursa US dengan menggunakan broker GoTrade maupun Passfolio. Kedua broker ini menyediakan fasilitas fractional shares di mana dengan $1 saja teman-teman sudah bisa membeli saham-saham berkualitas seperti Apple, Google, Microsoft, hingga Tesla. Gunakan link di deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus setelah pendaftaran. Bonus bisa berubah-ubah tergantung kebijakan masing-masing broker. Company size. Kita bisa membedakan besar kecilnya atau mahal murahnya valuasi suatu perusahaan dengan melihat market cap atau kapitalisasi pasarnya. Saham-saham yang tergolong blue chip atau fundamentalnya sangat bagus biasanya memiliki market cap di atas 500 billion dolar. Billion dalam Indonesia adalah miliar. Jadi 500 billion dolar itu sama dengan 500 miliar dolar. Jadi 500 billion dolar adalah sekitar 7.000 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, Bank BCA atau BBCA dalam dolar memiliki market cap di sekitar 60 billion dolar. Kelebihan saham-saham ini adalah bisnis dan kinerja fundamentalnya sudah terbukti dan sudah menghasilkan laba yang stabil. Kekurangannya adalah harga sahamnya yang biasanya sudah mahal dan kenaikan saham yang tidak seagresif saham-saham yang dengan market cap yang lebih kecil. Saham-saham dengan valuasi ini diharapkan bisa memberikan return rata-rata tahunan sebesar 20 hingga 30% per tahun. Contoh saham-saham di kategori ini adalah Microsoft, MSFT, dan Apple AAPL dengan market cap terbesar di US saat ini dengan 2,5 triliun dolar. Kemudian Amazon AMZN, Meta MVRS, Alphabet GOOGL, dan Tesla TSLA yang memiliki market cap di sekitar 1 hingga 2 triliun dolar. Lalu saham-saham yang menuju valuasi 1 triliun dolar seperti Nvidia, NVDA, Taiwan Semiconductor, TSM, dan Visa, V. Golongan kedua adalah saham-saham dengan market cap menengah atau mid cap stocks. Saham-saham di kategori ini biasanya memiliki market cap di sekitar 50 hingga 500 billion dolar. Saham-saham mid cap biasanya memiliki risk yang lebih besar tapi dengan potensi upside yang juga besar. Contoh saham-saham di kategori mid cap adalah Netflix, Adobe, Starbucks, AMD, Disney, Nike, hingga Alibaba. Saham-saham pilihan Cathie Wood dari ARK Invest juga kebanyakan adalah mid cap stocks. Return rata-rata per tahun yang bisa diharapkan dari saham-saham ini adalah di sekitar 50-100%, bahkan lebih. Tapi hati-hati juga karena jika turun juga bisa sangat dalam. Kadang juga ada yang bertahun-tahun malah nggak kemana-mana. Kategori berikutnya adalah small cap stocks atau saham-saham yang masih tergolong baru dan kinerjanya masih belum stabil. Market cap mereka biasanya di bawah 50 billion dolar. Ini adalah kategori saham-saham untuk yang suka mengambil resiko. Kita tentunya tidak bisa mengharapkan saham-saham seperti Apple atau Netflix bisa naik ratusan atau ribuan persen dalam setahun. Untuk itu gunanya memiliki saham-saham kecil adalah untuk mencari kemungkinan multi-bagger. Karena resiko gagal lebih besar dari keberhasilan, sebaiknya terapkan strategi dollar cost averaging atau DCA. Saham-saham small cap contohnya Beyond Meat, Teladoc, Spotify, GameStop, hingga AMC. Sekarang kita akan bagi tipe-tipe saham berdasarkan karakteristiknya. Secara garis besar, tujuan investasi saham ada dua, investasi untuk mendapatkan capital gain dan investasi untuk mendapatkan income. Pilih growth stock bagi yang ingin mendapatkan capital gain. Pilih dividend stocks untuk mendapatkan passive income. Saham-saham capital gain adalah saham-saham yang bisnisnya terus bertumbuh. Kebanyakan ada di sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan ini diburu investor karena investor melihat pertumbuhan yang eksponensial di masa depan. Ciri-ciri saham growth adalah kenaikan rata-rata saham yang biasanya di atas 20% per tahun secara rata-rata. Kemudian selain di sektor teknologi, kita bisa memfokuskan pencarian ke sektor green energy, biotech, genomic, dan fintech. Contoh saham-saham growth adalah FANG stocks atau Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Kemudian Microsoft, Nvidia, Tesla, United Software, Roblox, dan saham-saham lain khususnya di small dan mid cap stocks. Kelebihan saham growth adalah kenaikan saham yang jika teman-teman hitung dari 5 tahun yang lalu, returnnya sangat tinggi. Kekurangannya adalah teman-teman juga harus bersiap dengan penurunan jangka pendek dan saham yang tidak kemana-mana selama bertahun-tahun.
Strategi untuk growth stocks adalah DCA ketika saham mengalami penurunan dan diversifikasi karena kita tidak tahu mana saham yang akan naik dan yang akan turun dalam jangka pendek. Saham dividen ditujukan bagi investor yang ingin segera mendapatkan income dari saham yang mereka beli. Secara return total, dividen stocks biasanya jauh lebih sedikit daripada growth stocks. Rata-rata return per tahun termasuk dividen biasanya hanya berkisar di 7 hingga 15% per tahun. Lalu, kenapa investor banyak yang memilih dividen stocks daripada growth stocks? Karena return yang investor dapat dari growth stocks harus dijual dahulu baru bisa dinikmati. Dan kadang capital gain bisa naik turun jika tidak segera dijual. Sedangkan dividen akan langsung masuk ke saldo teman-teman, cash. Jadi investor memiliki investasi yang lebih stabil dan tenang di hati. Kelebihan dividen stocks adalah volatilitas harga yang stabil. Selain itu, teman-teman juga bisa menginvestasikan kembali dividen yang diterima agar dividen yang diterima selanjutnya lebih besar. Kekurangan dividen stocks adalah return capital gain yang jauh lebih kecil daripada growth stocks. Contohnya, jika kita bandingkan returnnya Apple yang merupakan saham growth dan returnnya Johnson & Johnson yang merupakan saham dividen, jika kita invest sejak 2010 hingga 2021, maka Apple mampu memberikan return 2.300%. Sedangkan J&J hanya mampu memberikan return 265% saja. Kekurangan lainnya adalah teman-teman harus punya dana awal yang cukup banyak agar dividen yang diterima langsung bisa terasa. Investor juga sebaiknya beli secara lump sum atau langsung besar di awal agar dividen bisa lebih cepat berkembang. Kalaupun teman-teman DCA, maka harus cukup sabar karena compounding dividen bisa memakan waktu di atas 20 tahun. Saham-saham dividen yang sesuai adalah yang yieldnya di atas 3%. Dividen yield bermacam-macam, ada yang 3%, 5%, 7%, hingga 10%. Semakin besar dividen yield, biasanya kenaikan capital gain-nya semakin lambat. Sebaliknya, semakin kecil dividen yield, kenaikan capital gain-nya semakin cepat. Tidak semua seperti ini ya. Ada yang sudah dividennya kecil, sahamnya malah turun atau malah nggak kemana-mana. Untuk itu, teman-teman juga harus rajin research lebih lanjut. Saham-saham dividen biasanya bisa dicari di sektor properti seperti REIT. Contohnya realty income yang bagi dividen setiap bulan. Sektor F&B juga banyak dihuni dividen stocks. Contohnya McDonald's, Starbucks, hingga Yum Brands. Saham dari sektor consumer seperti Johnson & Johnson, Coca-Cola, P&G, hingga Unilever juga bisa teman-teman teliti. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan keduanya, baik capital gain dan dividen, teman-teman juga bisa mencari saham-saham seperti Nike, Walmart, Pfizer, FV, Home Depot, Lockheed Martin, hingga Caterpillar. Mereka adalah saham-saham yang bisnisnya masih terus ekspansi, sehingga selain dividen, teman-teman juga bisa menikmati capital gain yang lumayan. Perlu diperhatikan juga, walaupun dividen mereka kecil, mungkin di sekitar 2%-an, tapi kenaikan dividen per tahun mereka cukup stabil dan cepat. Setelah mengenal tipe-tipe saham tadi, sekarang tinggal menyesuaikan dengan tujuan investasi teman-teman. Semua investor memiliki tujuan, target, dana awal, dan profil resiko masing-masing. Jadi sebelum membeli saham, sebaiknya kita mengenali risk profile dan tujuan kita berinvestasi di bursa saham US. Bagi teman-teman yang masih muda di umur 20-an, sebaiknya fokus di saham growth. Karena time frame yang masih panjang, teman-teman tidak perlu khawatir dengan saham yang volatile. Dana investasi anak-anak muda relatif masih tidak besar. Untuk itu, saham growth sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dana investasi. Pilihan terbaik adalah membagi portfolio dengan saham-saham growth yang masuk large cap seperti FANG stock, mid cap, dan small cap. Tapi jika teman-teman ingin compounding dividen, bisa juga fokus ke saham-saham dividen growth, karena investasi ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan dividen. Enaknya jika masih muda, teman-teman bebas mau pilih jenis investasi yang mana, karena masih banyak waktu untuk belajar. Bagi teman-teman yang sudah berumur 30 hingga 40-an, saya tetap menyarankan sebaiknya memiliki growth stocks. Teman-teman juga bisa membagi portfolio dengan dividen stocks untuk mulai mengembangkan passive income. Pilihan terbaik adalah saham-saham large cap growth stocks dan dividen stocks yang menawarkan capital gain dan dividen growth. Bagi investor yang sudah berumur di atas 50 tahun, sebaiknya fokus ke saham dividen, karena dana biasanya sudah relatif besar dan sudah dekat dengan masa pensiun. Investor di masa ini sudah waktunya mencari investasi yang stabil dan reliable, setidaknya lebih baik dari deposito dan reksadana pasar uang. Pilihlah saham-saham yang memiliki yield besar dan stabil. Oke, semoga video ini bisa membantu memberikan informasi yang tepat dalam memilih saham untuk tujuan investasi teman-teman.